Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Nah, jadi rekam kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi itu ada 5 pasal. Yang pertama, pasal 23 rekam psikologi, yang pasal ke-24 pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Kemudian pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Kemudian ada pasal 26 mengungkapkan kerahasiaan data. Pasal 27 pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Nah, kita akan membahas pasal 23 tentang rekam psikologi. Nah, rekam psikologi itu ada 2, yaitu rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Selanjutnya, rekam psikologi lengkap itu meliputi yang pertama sesuai dengan kode etik, yang kedua psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka. Kemudian yang ketiga, psikolog menjaga kerahasiaan klien. Yang keempat, psikolog memusnahkan data sesuai dengan kode. Yang kelima, psikolog bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas, dan konsisten. Seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dan dalam forum hukum. Kemudian yang keenam, psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan menjaga kerahasiaannya. Kemudian pada rekam psikologi terbatas, yaitu yang pertama, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada profesional atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Kemudian pada pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, dapat diberikan hanya kepada orang yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis pada pihak ketiga yang hanya pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap terjaga kerahasiaannya. Ada materi diskusi. Yang pertama adalah psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan konsultasi kepada pengguna layanan psikologi dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Yang kedua, psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. Yang ketiga, dalam hal yang diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tulisan sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.
Pada lingkungan orang, yang pertama, pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Kemudian, keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Yang ketiga, jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Nah, selanjutnya ada pasal 26, yaitu pengungkapan kerahasiaan data. Yang pertama, sejak awal psikolog harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi. Bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Selanjutnya, psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Selanjutnya, cara pencatatan data kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Oke, lanjutan dari tadi pasal 26. Yang keempat, ada dalam hal diperlakukannya persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilaian dan sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan dalam datanya dapat diakses. Nah, yang kelima, dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi kegunaan layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Pasal 27. Pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Yang pertama, ada pemanfaatan untuk tujuan pendidikan, data dan informasi hasil layanan psikologi. Bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana rupanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang datanya digunakan. Kemudian yang kedua, ada pemanfaatan dan tujuan lain. Yang pertama, tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya diambil. Yang kedua, khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang keempat, dalam pertemuan ilmiah dan perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas dan mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri
yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Sekian penjelasan dari saya dan Saya Emma Febriani dan ini kelompok 4. bila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.